Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan ngasih atau memberitahu solusi bagaimana untuk memperbaiki rel Tridentec khususnya ya. Jadi kita pengenalan lagi aja ya. Mungkin dari teman-teman semua sudah banyak yang tahu ini rel apa yang saya pegang. Untuk yang belum tahu saya jelaskan dulu. Ini adalah rel Tridentec Silverize Light New ya, yang versi ringannya dari Tridentec. Nah, yang dimana saya perhatiin banyak dari teman-teman semua yang memiliki ya, atau merasa relnya itu cacat, atau yang merasa relnya itu begitu diputar gini sekali tuh berat. Kalau udah diputar tuh ringan, kalau dibiarkan begitu mau putaran pertama itu rasanya berat, seperti ada yang mengganjal. Nah, saya akan memberitahu solusi bagaimana cara untuk memperbaikinya. Oke, yang saya pegang ini tipenya SRL 1000 ya, ukuran 1000. Yang dimana selama ini saya cari tahu banyak yang kena itu ukuran 3000. Baik Tridentec Silverize, Killer, Red Saber, atau sejenisnya. Nah, itu banyak yang terjadi hal seperti itu. Begitu diginiin itu macet. Jadi solusinya saya beritahu teman-teman semua. Mana tahu ada yang lebih jitu lagi solusinya, boleh kita diskusi di kolom komentar. Jadi ini pengalaman saya. Ini pertama saya beli itu memang luar biasa beratnya. Ini langsung berat. Yang pertama itu yang membuat berat salah satunya adalah handle. Itu tidak halus putarannya, jadi saya tukar atau saya ganti dengan handle second punyanya Okuma. Dulunya Okuma apa saya lupa, jadi saya pasang aja daripada handle yang kecil itu agak seret sedikit. Itu yang pertama. Kemudian di dalam ini terdapat oscillating gear ya, dimana oscillating gear itu cetakannya tidak rapi, jadi kita harus mengamplas sedikit ya. Saya tunjukkan aja contohnya tuh apa, bagian mana yang harus diperbaikin. Anda nggak usah khawatir, bukan karena gearnya ya, sorry, kameranya sampai tumbang ya. Nah, jadi ini saya akan membongkar rel ini, saya akan kasih tahu bagian mana yang harus diperbaikin. Mungkin bisa jadi kepada semua rel ya, nggak termasuk Tridentec juga ya, bisa jadi. Kalian boleh cek aja bagian yang saya maksud ya. Ini udah saya ubah, artinya udah saya perbaikin, jadi itu putarnya itu halus banget, sangat-sangat halus karena sudah diperbaikin. Nah, ini reviewnya nggak perlu lagi ya, karena sudah banyak channel-channel lain yang membahas. Saya cuman memberitahu solusi saja untuk memperbaiki kesalahan bila mana rel teman-teman semua terdapat atau terjadi hal yang seperti ini ya. Jadi kalian itu harus mencopot ini semua. Harus dibongkar. Lu batuk lagi. Oke, kita buka aja. Ini mungkin video ini memakan waktu yang lama. Nah, ini handle-nya sudah dibuka ya. Kalian harus bongkar ini semua. Sebenarnya sih ini tidak perlu dibongkar semua ya, saya kasih tahu aja ya. Jadi saya nggak perlu cabut rotornya. Kalian cukup menggunakan obeng segi 5 yang seukuran ini, saya nggak tahu ini berapa mili. Oh nih T9 9 mili ya. Tuh, ukurannya untuk membuka bodi ini. Baut ini kalian buka semua. Ini saya memberitahu aja, bukan tutorial caranya ya. Jadi tutorialnya itu kalian bikin sendiri saja, gosok sendiri. Ada 4 buah baut yang harus dibuka. Itu sangat gampang sekali. Kalian yang orang awam juga atau yang tidak berani selama ini bongkar relnya sendiri juga bisa. Nih, tuh saya sudah bongkar. Nah, gampang banget ya. Nggak perlu bongkar semua juga bisa. Ini gearnya sama bearingnya. Ini bearing ya. Nah, ini kalian bisa cabut tapi harus dibukain dulu. Yang saya maksud oscillating gear itu yang ini nih. Gear ini itu sisi-sisinya itu saya sudah amplas karena
itu tidak rata, jadi nyangkut pada bodinya itu tidak rata. Nah, bagaimana ini caranya ya supaya saya bisa bongkar? Oke, saya putar dulu biar keluar main subnya. Masih bisa muter lagi ya, sorry. Oke. Nah, untuk bongkar-bongkar ini saya kurang ahli sebenarnya, cuman memberanikan diri aja. Nah, tinggal bongkar ini bautnya. Nah, setelah itu dibongkar, ini bisa kalian cabut. Biasanya ini worm sub ya, tapi dia bukan worm sub. Ini tinggal tarik aja nih. Nah, tarik kan, udah. Ini gearnya ditarik nih. Itu sudah hitam-hitam ya, teman-teman bisa perhatiin ya. Kenapa bisa hitam-hitam? Karena rel ini sudah saya gunain untuk mancing di laut ya. Nah, kenapa bisa hitam-hitam seperti itu? Karena ini masih itu ya, masih apa ya namanya ya, yang belum stainless lah ya. Nah, ini bisa diambil. Oke, saya ambil aja menggunakan ini pinset. Nah, sudah copot semua ya. Ini saya maksud itu oscillating gearnya. Yang dimana ini udah saya kasih tambahan grease ya. Ini saya cabut dulu. Di tengah ini ya teman-teman ya, ada bearing ya, di dalam ini ada bearing. Nah, ini kalian tinggal cabut aja seperti ini. Oke. Nah, jadi di bearing itu pada bagian ini saya nanti kasih slide videonya ya, waktu pertama sebelum saya perbaikin. Di sini itu mana ya? Sorry ya, saya fokusin dulu. Oke, di pinggir-pinggir ini, gerigi-gerigi ini, itu ada yang timbul-timbul lagi bekas cetakannya ya. Karena ini kan seperti timah keras gitu deh, bahan gearnya. Nah, di sini juga udah saya yang perlu diamplas itu pinggiran ini yang saya maksud ya. Nah, pinggiran ini itu diamplas, pinggiran sini, ini mata gearnya ini. Kalian bisa lihat tuh kan agak meruncing kan. Nah, bagian itu kalian amplas sedikit supaya apa? Supaya bodi yang di sini, nah di sini namanya kan bodi kan. Ini bodinya. Ini saya lap dulu, nanti saya tambahin grease lagi. Nah, kalau kalian lihat yang asli, sorry, yang belum di amplas itu warnanya hitam seperti ini ya. Oke, ini udah saya amplas, udah saya bersihkan, artinya dihaluskan aja. Nah, pada bagian saya harus nunjukin pakai gini deh supaya teman-teman lebih jelas. Ini pada bagian ini. Pada bagian gearnya bekerja itu harus diamplas, harus disamakan supaya tidak ada ganjalan, supaya tidak seret. Sebenarnya seret itu terjadi di sini. Nah, pada sini nih, ini seret karena bodinya itu tidak rata dan gearnya juga tidak rata. Jadi maka rel-rel kalian yang ukuran 3000, 2000, 1000 itu biasanya terkena seperti ini, khususnya merek Trident Tech ya. Nah, ada. Halo teman-teman semua, tadi sudah disaksikan ya saya bongkar relnya. Jadi ini relnya sudah saya pasang kembali dan saya grease ulang. Saya menggunakan grease dari Denina Dalong, blue grease-nya ini ya, lumayan lah untuk rel murah ya, masih semut-semut aja. Nah, ini hasilnya yang udah saya pasang lagi tetap nggak berubah, dia tetap halus. Nah, jadi teman-teman bisa mempraktekkan apa yang saya lakukan itu apabila terjadi kesalahan yang sama pada rel teman-teman. Jadi rel teman-teman tidak perlu diretor lagi atau khawatir gitu karena relnya cacat. Jadi solusinya sudah ada ya.
selama ini saya perhatiin banyak dari teman-teman yang mengalami hal atau kendala yang serupa. Jadi untuk kali ini saya mengalami sendiri, jadi saya butuh beberapa jam untuk mencari tahu apa penyebabnya. Jadi yang saya temukan hanya seperti itu. Setelah itu saya haluskan, saya amplas menggunakan amplas halus. Memang terasa perubahannya. Itu biasanya diputar pertama gitu, ini gini berat banget gitu. Nah diputar selanjutnya itu udah enteng, diputar lagi gini berat banget. Nanti diputar lagi enteng, seperti itu tuh gejalanya. Tapi kalau ini udah enggak, ini udah mulus banget, udah smooth, jadi nggak ada kendala. Saya suka juga sih pakai rel ini. Selama ini saya belum pernah menggunakannya langsung ya. Suara dragnya juga mantap nih. Rencananya saya akan isi PE08 atau PE1 200 meter aja buat casting-castingan kecil ya. Jadi itu aja yang bisa saya infoin untuk teman-teman semua. Semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih ya udah menonton dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.